Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Febriani dengan NIM D1B018072. Baiklah, saya akan membahas mengenai aliran-aliran filsafat. Yang pertama mengenai esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan, dan nilai-nilai yang terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Idealisme dan realisme adalah aliran filsafat yang membentuk corak esensialisme. Dua aliran yang bertemu sebagai pendukung esensialisme akan terjadi tidak lebur menjadi satu, tidak melepas sifat yang utama pada dirinya masing-masing. Pandangan esensialisme mengenai belajar, bila orang berpendapat dengan benda-benda tidak berarti bahwa mereka itu sudah mempunyai bentuk, ruang, dan waktu. Bentuk, ruang, dan waktu sudah ada pada budi manusia sebelum ada pengalaman dan pengamatan. Dengan mengambil pemikiran itu, belajar dapat didefinisikan sebagai jiwa yang berkembang pada sendirinya sebagai substansi sprinatural, jiwa yang membina dan menciptakan diri sendiri. Baiklah, nanti saya akan bahas ada di sebelah materi yang sudah saya bacakan. Yang kedua, saya akan membahas mengenai perennialisme. Perennialisme adalah berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Aliran ini mengambil analog realitas sosial budaya manusia seperti realitas sepohon bunga yang terus-menerus mekar dari musim ke musim, datang dan pergi, berubah warna secara tetap sepanjang masa, dengan gejala yang terus ada di masa. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis pada zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar penyusunan konsep. Filsafat dan pendidikan zaman sekarang jadi sikap untuk kembali ke masa lampau untuk merupakan konsep dari perennialisme. Filsafat perennialisme mempunyai ciri-ciri antara lain: yang pertama, dasar filsafat, yaitu realisme tujuan pembelajaran untuk mendidik anak menjadi rasional dan intelektual. Pengetahuan permanen, peran guru untuk membantu siswa berpikir rasional, metode pembelajaran ekspositoris. Sedangkan aliran-aliran yang ada dalam perennialisme antara lain perennialisme sekular yang berpegang kepada ide dan cita-cita filosofi Plato dan Aristoteles, yaitu tentang sejauh mana seorang dapat menelusuri jalan pemikiran itu sendiri. Perennialisme teologis sebagai pengayoman supremasi gejala Katolik khusus menurut ajaran dan interpretasi Thomas Aquinas di abad ke-13. Pandangan perennialisme mengenai kenyataan nilai pengetahuan dan belajar. Selanjutnya, pandangan perennialisme mengenai kenyataan nilai pengetahuan, pendidikan, dan pembelajaran. Perennialisme berpendapat bahwa apa yang dibutuhkan manusia terutama ialah jaminan bahwa realita yang bersifat universal ada di mana saja sama setiap waktu. Dengan keputusan yang bersifat ontologi, kita akan sampai pada pengertian hakikat. Ontologi perennialisme berisikan pengertian benda individual, esensi, aksiden, dan substansi. Baiklah, nanti akan saya kasih slide-nya di sebelah bagian materi-materi yang kedua saya bahas. Baiklah, yang ketiga. Yang tiga yaitu progresivisme. Progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak bukannya memfokuskan pada guru ataupun bidang muatan. Progresivisme ini sangat berpengaruh dalam pendidikan bangsa Amerika pada permulaan abad ke-20. Ciri-ciri dari progresivisme adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Dasar dari filsafat adalah pragmatis. Tujuan pembelajaran adalah untuk menjadikan anak hidup demokratis. Pengetahuan adalah pengetahuan tentang hidup demokratis. Peran guru sebagai pembimbing. Metode pembelajaran digunakan dalam problem solving. Dan pandangan progresisme terhadap pendidikan adalah bagian progresisme gagasan atau kenyataan yang ada. Menunjukkan adanya dinding pemisah antara sekolah dan masyarakat. Ditentang oleh progresisme, menurutkan adanya dinding pemisah antara sekolah. Menurut progresisme, sekolah yang baik adalah masyarakat yang baik dalam bentuk kecil, sedangkan pendidikan yang mencerminkan kepada dan kebutuhan masyarakat perlu dilakukan secara teratur, sebagaimana halnya dalam lingkungan sekolah. Sekolah hendaknya merupakan suatu mikrokosmos dari masyarakat yang luas. Baiklah, materi yang ketiga akan saya tampilkan di slide berikutnya. Baiklah, yang keempat yaitu rekonstruksionisme. Yang pertama ada pokok-pokok konsep dari rekonstruksionisme. Antara lain yang pertama, pendidikan harus menciptakan tatanan sosial yang baru sesuai dengan nilai-nilai kondisi yang ada yang baru. Masyarakat baru, anak sekolah, dan pendidikan dipengaruhi oleh kekuatan sosial budaya. Guru meyakinkan murid tentang kebenaran dan memecahkan masalah melalui rekonstruksi sosial secara demokratis, mempengaruhi tujuan dan cara-cara dalam dipakai dalam pendidikan. Yang pertama tuh pandangan rekonstruksionalisme di bidang pendidikan, bahwa rekonstruksionisme berpandang tugas penyelamatan dunia merupakan tugas semua umat manusia atau bangsa, merupakan suatu dunia yang sudah diatur dan diperintah oleh rakyat secara demokratis, dan bukan dunia yang dikuasai oleh golongan tertentu. Baiklah, itulah hasil dari materi yang saya bahas. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.